Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, kelas metodologi penelitian F. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kualitatif data analisis. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anji Zevania dengan NPM akhiran 021, lalu ada Silva Norma Alicia dengan NPM akhiran 023, lalu ada Cici Wulan dengan NPM akhiran 031, dan yang terakhir ada Dila Arigra Putri dengan NPM akhiran 038. Dan selanjutnya akan memasuki materi. Materi yang pertama ada 3 langkah penting dalam analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sendiri tidaklah mudah. Masalahnya adalah dibandingkan dengan analisis data kuantitatif. Hanya ada sedikit aturan dan pedoman yang mapan dan diterima secara umum untuk menganalisis data kualitatif. Dan langkah pertama dalam analisis data kualitatif berkaitan dengan reduksi data. Pengurangan data ini mengacu pada proses pemilihan, pengkodaan, dan pengkategorian data. Tampilan data merujuk pada cara penyajian data, lalu pemilihan kutipan, matriks, grafik, atau bahkan yang mengilustrasikan pola dalam data yang dapat membantu peneliti untuk memahami data yang diberikan. Dengan cara ini, penyajian data ini dapat membantu untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola dalam kumpulan data yang diperkecil. Setelah mengidentifikasi tahapan-tahapan umum ini, perlu dicatat bahwa analisis data kualitatif bukanlah proses linear yang bertahap, melainkan proses yang berkelanjutan dan berulang. Misalnya, pengkodaan data ini dapat membantu mengembangkan ide tentang bagaimana data dapat ditampilkan. Sekaligus, untuk menarik beberapa kesimpulan awal, pada gilirannya kesimpulan awal ini dapat menjadi masukan bagi cara data mentah dikodekan, dikategorikan, dan ditampilkan. Materi yang selanjutnya ada pengurangan data. Pengkodaan dimulai dengan memilih unit pengkodaan seperti kata, kalimat, paragraf, atau tema. Tema sebagai unit yang lebih besar seringkali berguna karena mewakili satu pernyataan tentang suatu subjek. Dengan tema sebagai unit pengkodaan, kode dapat diterapkan pada teks berukuran apapun selama teks tersebut mewakili suatu isu. Di sini ada kategorisasi. Kategorisasi adalah proses pengorganisasi dan klasifikasi unit pengkodaan yang dapat dilakukan secara induktif atau deduktif. Jika tidak ada teori yang tersedia, kode dan kategori harus dikembangkan secara induktif dari data. Namun, jika teori awal ada, daftar awal kode dan kategori dapat disusun dari teori tersebut, lalu disesuaikan selama peneliti saat kode dan kategori baru muncul. Menggunakan kode dan kategori yang ada memungkinkan perluasan pengetahuan sebelumnya. Selama proses analisis, kategori dan subkategori dapat berubah-ubah, kategori baru mungkin muncul. Definisi kategori mungkin perlu diubah atau kategori dipecah menjadi subkategori. Proses ini bersifat iteratif, terkadang indikatif, tema, atau peristiwa dalam data kualitatif dapat memberikan gambaran penting kategori dan subkategori secara relatif. Tampilan data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan aktivitas utama kedua yang harus dilakukan saat menganalisis data kualitatif. Tampilan data melibatkan pengambilan data yang telah direduksi dan menampilkannya secara terorganisasi dan ringkas. Sejalan dengan itu, bagian matriks, diagram, grafik, frasa yang sering disebutkan atau gambar dapat membantu kita mengatur data dan menemukan pola serta hubungan dalam data sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya dapat difasilitasi. Lalu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analitis terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Ini adalah inti dari analisis data. Pada titik inilah
Kita menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan tema apa yang teridentifikasi, dengan memikirkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diamati, atau dengan membuat kontras dan perbandingannya. Reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif. Reliabilitas dan validitas ini memiliki arti yang sedikit berbeda dalam penelitian kualitatif dibanding dengan penelitian kuantitatif. Untuk reliabilitas dalam analisis data kualitatif mencakup keandalan kategori dan keandalan interchange. Keandalan kategori bergantung pada kemampuan analis untuk merumuskan kategori dan menyajikan definisi kategori kepada hakim yang kompeten sehingga mereka akan setuju pada item mana dari populasi tertentu yang termasuk dalam suatu kategori dan yang tidak. Lalu validitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian, yang pertama secara akurat mewakili data yang dikumpulkan atau disebut dengan validitas internal, dan yang kedua dapat digeneralisasi atau ditransfer ke konteks atau latar lain yang disebut dengan validitas eksternal. Beberapa metode lain untuk mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama, analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolik dari semua bentuk komunikasi yang terekam. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan sejenisnya. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh dan meneliti cerita yang kita ceritakan tentang diri sendiri dan implikasinya bagi kehidupan kita. Data naratif sering dikumpulkan melalui wawancara. Analisis naratif berbeda dari metode penelitian kualitatif lainnya. Analisis naratif difokuskan pada suatu proses atau urutan waktu. Yang ketiga, induksi analitik. Induksi analitik adalah pendekatan analisis data kualitatif yang mencari penjelasan universal tentang fenomena dengan mengumpulkan data kualitatif, hingga tidak ditemukan kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis tentang fenomena tersebut. Induksi analitik dimulai dengan definisi tentang suatu masalah, dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis tentang masalah tersebut, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kasus. Jika suatu kasus tidak konsisten dengan hipotesis peneliti, peneliti mendefinisikan ulang hipotesis tersebut atau mengecualikan kasus menyimpang yang tidak mengonfirmasi hipotesis tersebut. Induksi analitik melibatkan penalaran induktif bukan deduktif yang memungkinkan modifikasi penjelasan hipotesis untuk fenomena selama proses melakukan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.